puji nama Tuhan, keluarga besar Saga. Hari ini saya bersuka cita sekali sebab pada saat akhir pekan ini ada waktu di mana kita sepakat untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan mempelajari firman dengan tema kerja sama tim. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah di sore hari ini. Kami boleh sepakat duduk bersama, menikmati kebenaran firman-Mu, menggali kebenaran firman-Mu, mencernanya, sampai kami dapat dengan jelas menangkap apa yang tersirat dari yang kami pelajari di sore hari ini. Dan kami boleh amenkan itu. Kami pakai menjadi pedoman dalam bekerja di tempat di mana Engkau menaruh setiap kami dalam keluarga besar Saga Group. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih, setiap kita pasti kenal dengan tokoh Daud. Ketika kita berbicara tentang Daud, kita ingat bagaimana dia mengalahkan Goliat, ya, raksasa Goliat. Bagaimana Daud dengan alih-alihnya bisa merobohkan satu manusia bernama Goliat yang ditakuti oleh orang-orang Israel. Dan kita juga ingat cerita tentang Daud yang diurapi menjadi raja, yang tidak masuk hitungan di tengah keluarganya, tetapi akhirnya dia diurapi sebagai raja. Kita ingat juga bagaimana Daud menggembalakan domba ayahnya, mengalahkan binatang buas, bertarung untuk mempertahankan domba-dombanya. Dan kita juga ingat dengan kejatuhan Daud, bagaimana Daud jatuh dengan Batseba. Tapi hari ini saya tidak membahas itu semua. Yang saya mau bahas adalah bagaimana seorang Raja Daud akhirnya bisa mengalahkan, menaklukkan beberapa daerah sebagai negeri yang direbut untuk bangsa Israel. Ketika Daud berperang, Daud punya pasukan. Ada tim yang sangat menonjol dalam cerita tentang peperangan Daud. Kita bisa membacanya nanti dalam 2 Samuel pasal 23. Saudara boleh membaca ya ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya ambil hanya di ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran, ya. Ada orang-orang pasukannya Daud yang mendampingi Daud, ya. Di dalam 2 Samuel ayat 23 kita melihat disebutkan di sini ada satu tokoh bagaimana dia mendampingi Raja Daud, ya. Dan walaupun sehebat apapun seorang Daud, ya, dia tidak akan menjadi pahlawan tanpa pasukannya. Nah, saudara yang kekasih, di tempat di mana saudara bekerja, saudara juga kan tidak bekerja seorang diri. Saudara ditempatkan di sini dalam satu tim, ya. Kita melihat kembali tadi 2 Samuel pasalnya yang ke-23, ya. Bagaimana seorang Daud bisa mengalahkan peperangan, bisa mengalahkan semuanya, itu karena dia punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa, ya. Saya ulangi lagi, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Namanya yang pertama Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi Isbaal adalah kepala pasukan, ya, dan dalam peperangan dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang, ya, dan tertikam mati dalam satu pertempuran. Ini luar biasa. Dan sesudah dia ada Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang.
padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi ada si pemberani Eleazar. Ketika semua orang Israel sudah mundur, Eleazar tetap ada di barisan terdepan. Ya, bahkan dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Ya, dengan dia punya senjatanya, tombaknya, dia mengayunkan pedangnya sampai dikatakan tangannya lesu karena dia bisa menghancurkan, membunuh demikian banyak orang Filistin dengan tangannya. Dan Tuhan memberi dia kemenangan yang luar biasa. Sesudah dia ada anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, jadi ada 3 orang andalan, ya, triwiranya Daud, perwiranya Daud yang memimpin pasukan. Saudara, hari ini di Saga, saudara juga tidak bekerja sendirian. Peperangan kita melawan apa? Melawan kemalasan, melawan rasa masa bodoh, melawan apa? Ketidakkompakan, melawan egois, merendahkan diri, menekuk keegoisan kita untuk bisa bekerja sama. Ya. Dan kita punya target kemenangan. Pekerjaan selesai. Begitu jam kerja selesai, pergantian shift, tugas kita selesai dengan baik. Orang yang menggantikan di tim berikutnya, mereka tidak kesulitan karena kita tinggalkan pekerjaan yang berantakan. Nah, kita bisa berhasil. Manusia itu adalah makhluk sosial. Sepintar apapun, secerdas apapun, kita tidak bisa melakukannya seorang diri. Kita perlu teman, kita perlu bantuan. Bantuan itu bentuknya macam-macam. Buah pikiran, ide, ya, tenaga. Bantuan apa lagi? Bantuan keuangan kalau dalam hal-hal mengerjakan sesuatu yang harus dibayar, ya. Jadi dalam segala hal kita perlu tim, kita perlu kekompakan, kesehatian. Dikatakan kalau lidi satu lidi saja untuk menyapu sampah itu tidak akan bisa. Tapi kalau lidi diikat dalam kumpulan besar menjadi sapu lidi, maka dia bisa menyapu sampah-sampah yang ada. Kuncinya adalah penundukan diri kepada pimpinan tim. Setiap bidang yang dipercayakan kan pasti ada timnya, ada kepalanya. Ketika kepala mengarahkan, manajer mengarahkan, owner mulai dari tingkat yang paling tinggi, owner mengarahkan, GM-nya mengarahkan, lalu kepala-kepala bidang mengarahkan, lalu kita personil di bawahnya kompak, sehati seperti 3 perwiranya Daud, kemenangan akan terjadi. Tentu saja ada pengorbanan. Korban perasaan, nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si B, tapi kita mau menyesuaikan, ya. Sebab tidak akan ada yang cocok. Mengapa? Karena satu tim itu ibarat satu tubuh. Ada yang jadi tangan kanan, ada yang jadi tangan kiri, ada yang jadi kaki kiri, kaki kanan, ya. Dalam tubuh ada yang tidak kelihatan. Dia kerja, tapi dia tidak kelihatan. Jantung. Kalau jantung sudah berhenti, kematian terjadi. Mungkin dalam tim kita tidak terlalu terlihat, ya. Yang orang lihat pegawai Saga tuh hanya kasir, ya, hanya ketika pembeli cari barang, pramuniaganya ada dekat situ. Tapi di balik semua itu yang duduk di kantor, yang duduk di ruangan-ruangan gudang tidak terlihat, tetapi dia seperti jantung. Kalau jantung tidak berdetak, kematian terjadi. Jadi semua tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Semua punya peranan dalam satu tim. Ketika 3 perwira Daud ini, dia punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang bisa mengayunkan pedangnya sampai menjadi lesu. Ada yang bisa mempertahankan ladang tanah yang berisi kacang yang subur, ya. Mereka punya
skill yang berbeda. Tetapi 3 triwira Daud ini memimpin pasukan sedemikian rupa sehingga Daud menang dalam setiap peperangan. Nama besar Saga, ya, modal mungkin yang dimiliki owner itu tidak ada apa-apanya tanpa jejaring ke bawah. Kaki-kaki di bawah ini bisa sehati, bisa mengerjakan segala sesuatunya. Kita punya tantangan, ya. Kita punya tantangan di depan, di luar sana. Banyak mart yang dibuka. Ya, kita harus berhati-hati. Kita menata lagi pelayanan sebaik mungkin. Kita kerjasama tim sebaik mungkin. Saling melengkapi. Tahu kelebihannya, bahkan kekurangan yang ada. Kita jalan bersama-sama. Ya, dan tim yang luar biasa. Seperti peristiwa ini, ya. Ayat 13, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Jadi Bethlehem sedang dikepung oleh pasukan musuh. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Nah, Bethlehem lagi dikepung oleh musuh. Lalu Daud bergumam tuh ngomong sendiri gitu loh saudara. Misalnya kayak lagi terik matahari gitu ya. Tiba-tiba saya ngomong gini. Sekiranya ada yang bawain aku cendol dawet saat panas begini. Berandai-andai gitu ya. Coba ada yang bawain cendol kah di saat panas gini. Apa yang terjadi ketika Daud bilang, sekiranya ada yang bawakan aku air dari perigi dari sumur di Bethlehem. Padahal Bethlehem lagi dikepung oleh pasukan musuh. Ini kan pemimpin aneh-aneh toh. Bagaimana musuh sedang mengepung Bethlehem, tiba-tiba Daud pengen minum air dari sumur di Bethlehem yang dikepung musuh itu. Dan ketiga triwiranya mendengar Daud bergumam seperti itu, ya. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Bayangkan saudara, ketiga triwira ini begitu dengar pimpinannya bilang, sekiranya ada orang yang ambilkan aku air dari sumur Bethlehem. Mereka diam-diam pergi menerobos pasukan Filistin, menciduk air, menimba air dari sana dan membawanya kepada Daud. Lalu tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Begitu dibawa air dari perigi Bethlehem, Daud tidak berani meminumnya. Masakan aku tega mereka pergi mempertaruhkan nyawanya untuk apa yang aku nikmati. Maka Daud mengangkat itu, ditaruh di mezbah, dipersembahkan kepada Tuhan. Ada istilah begini saudara, kalau tim ini kompak ya, staf semua tim di bawah yang di lapangan mengeksekusi hasil rapat pimpinan di perusahaan. Kalau anak buah semuanya sudah demikian paham visi misi perusahaan. Saudara pernah dengar gini enggak? Kalau pimpinan sudah berdehem misalnya, wah anak buah udah langsung tahu itu kode apa. Ya seperti tadi triwiranya Daud. Daud nggak ngomong sini nih, kamu bertiga, saya pengen minum air di perigi Bethlehem. Tidak. Daud hanya bergumam, ngomong sendiri. Sekiranya aku bisa minum air dari perigi Bethlehem. Mereka langsung jalan. Kalau kita sehati bekerja, visi misi perusahaan akan tercapai. Kita sudah mengerti ketika pimpinan ngomong dengan gerakan sebagaimana, saudara udah ngerti maksudnya apa bos bicara seperti itu. Ya.
Kalau bos sudah batuk 3 kali, kita langsung tahu apa ya. Ada bahasa isyarat. Itu hanya diketahui oleh anak buah, staf, tim yang dekat. Tahu betul isi hati bosnya, pimpinannya. Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Jangan sampai orang sudah ngomong nadanya tinggi, mata sudah melotot-melotot. Masih kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura masa bodoh. Jangan. Mari, karena pada akhirnya keberhasilan itu dinikmati bersama-sama. Mulai dari pimpinan, pemilik, owner, para manajer, kepala-kepala di setiap saga, dan personil saudara. Semuanya menikmati. Kalau perusahaan terjadi goncangan, tentu kita juga menikmati imbasnya, tidak nyaman. Sebab itu mari jadilah tim yang solid, ya, tim yang solid, yang bisa kerjasama, punya komitmen pada perusahaan, lalu punya komitmen juga pada diri sendiri. Aku komit, aku datang mau bekerja, aku bekerja nggak asal-asalan, aku kerja sungguh-sungguh sesuai dengan yang diarahkan kepadaku, tanggung jawab yang diberikan kepadaku. Selamat mempraktekannya dalam lingkungan kerja di Saga. Jadilah tim yang solid, tim yang sehati, tim yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga Saga makin terus berkibar, kesejahteraan karyawan makin diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk pelajaran dari 3 perwiranya Daud. Biarlah kami pun boleh menjadi satu tim yang solid, yang bisa kerja sama, sehati, setujuan, pekerjaan selesai, dan menerima upah dari apa yang dikerjakan. Memberkati owner, manajernya, memberkati para kepala saga, mulai dari kota sampai kabupaten, memberkati semua rekanan-rekanan dari perusahaan saga, perbankan, memberkati pembangunan-pembangunan yang dikerjakan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadikan Saga pelayan, melayani semua kebutuhan masyarakat di kota Jayapura, di kabupaten dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kota kami Jayapura, memberkati tanah Papua, bangsa negara kami Indonesia. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, biarlah engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi jadilah tim yang solid, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.